Anda masih di Sapa Indonesia akhir pekan. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Saya ingin ke Pak Diki dulu. Pak Diki, dengan melihat angka sekarang yang cukup tinggi perharinya di kasus COVID-19, Anda menilai bahwa ini sudah peaknya, ini sudah akan seperti ini terus, Pak Diki? Sayangnya belum ya, Belum. dan skenario terburuk pun belum kita lalui. Dan ini saya tidak ingin mengatakan angka yang sebenarnya, tapi sebagai gambaran begini, bahwa ketika rumah sakit penuh itu adalah representasi kurang lebih 20% dari kasus COVID di daerah itu. Karena 80% kalau bicara konteks penduduk Indonesia itu kasus akan ada di rumah-rumah. Karena penduduk Indonesia ini kalau sakit ya di rumah saja. Nah, artinya yang kasus dilaporkan, karena cenderung kalau di kita itu kasus yang dilaporkan ada yang bergejala yang datang ke fasilitas kesehatan. Bukan yang asimptomatik tidak, atau yang apalagi yang di rumah-rumah. Nah, oleh karena itu menggambarkan secara logika kasarnya sederhana adalah kasusnya itu 8 kali dari yang dilaporkan saat ini. 8 kali dari yang ada saat ini? Setidaknya. Ya, jadi misalnya katakanlah saat ini laporannya 10.000, ya kalikan 8 kalinya ya sekitar 80.000 yang ada di masa. Tapi itu minimal atau menengah. Yang terburuknya bisa lebih dari itu. Nah, ini artinya kenapa disebut dengan potensi nanti ketika skenario terburuk itu, karena mau tidak mau yang tidak terdeteksi ini cepatan atau lambat akan merambah pada kelompok yang rawan, paling rawan, yang lansia, yang belum divaksinasi, yang punya faktor risiko atau komorbid. Nah, ketika ini menimpa mereka yang rawan ini akan menambah yang tadi 20% di rumah sakit. Kan di rumah sakit itu nggak 1 hari 2 hari selesai gitu kan. Nanti Prof juga bisa menjawab. Rata-rata itu kasus penanganan COVID itu rata-rata seminggu 2 minggu kurang lebih lah gitu. Nah, artinya 2 minggu saja ada penambahan lonjakan dari yang ada saat ini, itu akan berapapun kita tambah kapasitas rumah sakit, ini yang akan menambah potensi pasien yang tidak tertangani, yang ujung-ujung meninggal. Nah, ini ketika situasi memburuk pada puncak skenario terburuk, ini yang disebut dengan kolaps. Oleh karena itu, kenapa rem darurat ini penting dilakukan, timingnya adalah ketika kapasitas rumah sakit ini sudah mendekati, katakanlah sudah mendekati 80, saya kira ini sudah alert banget ya, sudah sinyal yang sangat penting supaya kita ini nggak boleh timingnya terlalu terlambat ya, terlalu cepat juga tidak, tapi terlambat ya berbahaya juga. Nah, karena ketika ini sudah terlewati, itu sulit gitu loh, sulit karena akan panik. Saya sampaikan akan panik di fasilitas kesehatan, panik di masyarakat, panik pemerintah. Oke. Jadi sekarang waktunya untuk tarik rem daruratnya. Saya kira sudah waktunya untuk konteks Jawa ya. Oke, harus tarik rem darurat sekarang. Prof, bagaimana menurut Prof? Setuju banget, bahkan saya pakai istilahnya rem darurat kurang geget. Kenapa susah banget ngomong, kali ini mohon lockdown gitu ya. Atau kalau darurat yang menyampaikan rem darurat mohon Pak RI 1 Pak Jokowi yang menyampaikan, sehingga semua orang sadar bahwa ini masalah yang amat serius. Kita benar-benar masuk fase darurat. Benar-benar, apalagi itu data-data itu berdasarkan yang diperiksa hari ini hanya sekitar 28.000 kurang. Jadi rata-rata kita diperiksanya rendah banget. Jadi kalau bisa sekitar 100.000 itu lumayan banget, tapi nggak pernah bisa kelihatannya. Kemudian kontak tracing kemarin saya lihat laporan-laporannya, ada yang ngerjain hanya dari 1 pasien ke 3 orang saja. Karena rupanya anggaran untuk itu tidak jelas gitu ya. Jadi mungkin ini juga harus segera dibenahi agar tes diperbanyak dan kontak tracingnya lebih. Dan yang paling penting tadi PSBB, rem darurat ataupun lockdown hari ini. Oke. Prof, Jakarta epicentrum COVID-19 saat ini? Oh iya, tidak kan itu sudah sebutkan bahwa Jakarta itu yang paling bisa dinilai karena tesnya lebih banyak dari tempat lain, sehingga namun positivity rate-nya rendah dibandingkan
dibandingkan provinsi lain, walaupun amat sangat meningkat kan dari 8 ke 21,8%, jadi meningkat luar biasa. Namun untuk Indonesia kan jauh di atas 30%, lebih bahaya lagi. Jadi saya kira darurat sama atau PSBB ataupun lockdown ya untuk seluruh Indonesia, minimal Pulau Jawa dan daerah yang kemarin disebut merah itu, di banyak daerah di Sumatera maupun di Kalimantan Barat misalnya. Jadi harus Jawa ini yang paling penting, paling tidak harus pemerintah daerahnya harus cepat mengambil keputusan tarik rem darurat. PSBB berlakukan lagi dengan ketat begitu ya Prof ya? Iya. Oke, Pak Diki, kita kan sudah melakukan vaksinasi begitu ya saat ini. Kemudian sebenarnya juga banyak juga yang kemudian masih belum divaksin begitu. Tapi kan vaksinasi sudah berjalan dan lain sebagainya. Tapi angkanya masih tetap tinggi. Gimana Pak Diki? Apakah kita mengatakan ini tidak efektif, belum efektif atau bagaimana? Ya kan yang divaksin lengkap saja masih di bawah 5% gitu. Jadi masih jauh dari yang kita anggap, bahkan mendekati threshold dari yang ditargetkan itu pun belum, itu jauh sekali. Sehingga itulah sebabnya tidak bisa dijadikan vaksinasi ini sebagai ujung tombak, ya program unggulan. Kewajiban program ini dilaksanakan itu tentu, tapi kalau dijadikan ujung tombak, kalah dia kecepatannya dengan virus ini menyebar. Karena virus ini, apalagi bicara Delta varian, itu kecepatan penyebarannya selain dengan kalau pola eksponensial itu bukan waktu loh, namanya penggandaannya itu bisa per 3 hari, per 5 hari. Nah, dalam situasi saat ini saya memperkirakan sudah mendekati per 7 hari ya penggandaannya ini, dan ini pun masih jadi tanda tanya itu karena minimnya data, apakah ini saat ini Delta varian yang sudah mulai mendominasi. Saya kira mungkin masih di Alpha varian, tapi Delta variannya sedang menanjak gitu. Makanya skenario terburuk kita ini belum terjadi karena yang Delta varian ini masih trennya sedang menanjak. Nah, ini yang harus diantisipasi dengan melakukan rem tadi atau melakukan, kalau di kita sebetulnya hammer lah di epidemiologi ya, di Palu gitu. Di Palu itu dengan Palu Godam itu dengan ya lockdown itu, karena jadi bekukan, di freeze semua kegiatan gitu. Nah, ini yang akan meminimalisir penyebaran gitu. Bukan nol, tetap ada, karena faktanya di negara yang melakukan lockdown namanya varian Alpha apalagi varian Delta itu cepat tetap menyebar. Ini membuktikan bahwa nggak bisa hanya cuma mengandalkan juga lockdown, apalagi vaksinasi. Jadi harus kombinasi 3. Kombinasi 3 itu ya ditambah apa? Testing, tracing, isolasi karantina, ini yang harus terus. Karena ini yang akan menemukan, bukan hanya menemukan kasus, tapi sebetulnya juga menambah informasi untuk strategi ya. Kayak misalnya kasus-kasus yang breakthrough infection ya. Orang-orang yang sudah divaksin kemudian terinfeksi, sebetulnya harus ditambah, nggak usah semuanya lah, mungkin 1% dari sampel itu periksa bagaimana strainnya yang mana. Kita tuh harus tahu benar ini pola strainnya. Jadi ini untuk perubahan strategi atau informasi lah. Karena saya khawatir ya saya bukan nama-nama ini, saya nakut-nakutin terus. Bukan, karena ini masalahnya kita harus tahu banget ada nggak strain lain atau varian lain yang lagi beredar di Indonesia ini yang juga bikin masalah gitu. Saya khawatirnya tuh ada varian Indonesia gitu. Ini saya. Jangan sampai juga ya. Mudah-mudahan tidak. Oke, jadi sekarang ini yang penting untuk dilakukan adalah menguatkan lagi 3T. Ya, jadi kombinasi tetap di dalam strategi pun nggak bisa satu strategi saja, tetap kombinasi strategi ini dilakukan bersama dan sangat konsisten. Bersama ini maksudnya bersama didukung antar sektor dan semua wilayah, jangan hanya Jakarta, Jogja, Sumatera Barat. Itu aja terus selama setahun lebih begitu loh. Nah, padahal kita ini di Jawa ada 3 provinsi dengan penduduk yang besar, yang sayangnya kapasitas testingnya tidak sesuai dengan skala penduduk dan juga eskalasi pandeminya, dan ini menyimpan bom waktu wabah,
yang Oke. saat ini mulai meledak gitu. Ini Oke. yang Apa pesan Anda bahaya. untuk pemerintah pusat, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah juga sekarang ini? Saat ini belum terlambat lah ya. Tidak ada Oke. lah kata terlambat untuk merespon situasi yang genting ini. Pertama tentu yang harus jadi opsi terdepan adalah membekukan kegiatan sebetulnya. Oke. Apa ya? Itu lockdown. Gitu. Oke. Itu karena itu yang akan membuat situasi relatif agak tertolong terutama di fasilitas kesehatan. Oke. Dan itulah sebabnya banyak kalau ditanya bahkan WHO juga kan menyarankan itu. Karena sekali lagi kita mencegah kolaps ini kaitannya dengan banyak nyawa yang akan Oke. harus kita selamatkan. Baik, Prof. Kemudian kedua, 3T dan ya tentu yang vaksinasi diperlukan. Oke, bekukan kegiatan vaksinasi juga terus digencarkan begitu ya. Saya ke Prof. Prof, pemerintah sekarang mengeluarkan, pemerintah DKI Jakarta 75% harus WFH begitu. Hanya 25% yang di kantor. Apakah ini cukup untuk dilakukan menghadapi situasi saat ini? Iya, tidak cukup, harus keseluruhannya seperti dikatakan tadi. Misalnya ya sekarang menjadi lebih ketat lagi dalam restoran misalnya. Hanya boleh misalnya yang di luar ini saja atau lewat Gojek saja atau jadi kemudian pokoknya semua tempat ibadah ya mohon maaf waktunya untuk ibadah di rumah kan sama saja bisa khusyuknya. Kemudian ya ada banyak hal, artinya semuanya itu termasuk tadi tesnya harus dilipat gandakan, kemudian vaksinasinya juga harus cepat-cepat. Itu tadi baru yang 2 kali kan masih sekitar 5%, jadi masih banyak banget PR. Namun perlu dulu sepakat kita bahwa pemerintah, semua stakeholder itu sepakat bahwa sekarang kondisi darurat. Sehingga kalau kondisi darurat tentu tidak bisa ditangani seperti biasa, tidak bisa business as usual, harus ditangani dengan cara yang lebih serius, lebih ketat, lebih diawasi, dan perlu kerjasama semua pihak, semua orang perlu kerjasama untuk menangani masalah darurat ini. Saya kira itu penting banget ya. Baik, sekarang ini kita tidak sedang baik-baik saja, kita dalam kondisi darurat, penanganannya jangan biasa saja, harus penanganan yang diambil harus real, kemudian tegas dan menghadapi ini tidak boleh dengan santai begitu ya. Terima kasih Pak Diki Budiman, terima kasih juga Prof. Zubairi Jurban untuk perbincangannya pagi hari ini. Semoga saja pemerintah bisa mengambil tindakan yang cepat, tegas dan efektif begitu untuk menangani kasus COVID-19 yang angkanya luar biasa dalam beberapa pekan terakhir ini. Terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih semuanya.